Singapura adalah negara yang sangat kecil sehingga Anda dapat berkendara melintasi pulau hanya dalam waktu 1 jam, meskipun ukurannya yang tidak besar dan kurangnya sumber daya alam. Ada sebanyak 5,6 juta penduduk Singapura menikmati salah satu pendapatan rata-rata tertinggi di dunia dibandingkan dengan negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Jepang. Jadi bagaimana caranya pulau kecil ini menjadi sangat kaya? Singapura tidak memiliki sumber daya seperti batu bara atau minyak, namun negara ini memiliki sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh negara lain. Lokasi pulau ini terletak di tengah jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Itulah alasan utama mengapa Inggris memutuskan untuk mendirikan koloni di Singapura. Lokasi bukanlah segalanya meskipun ada beberapa negara terdekat yang bisa memanfaatkan keberadaan mereka, tetapi mereka tidak begitu berhasil. Itu karena ada bahan lain yang masuk ke Singapura yang sangat kaya ini. Hotel Raffles yang merupakan salah satu ikon paling menonjol dalam sejarah kolonial Singapura. Tidak seperti beberapa negara tetangganya yang ingin memisahkan diri dari sejarah kolonialnya. Singapura tetap menjalin hubungan dekat dengan Inggris. Keputusan tersebut diumumkan kepada Inggris di seluruh dunia bahwa Singapura terbuka untuk bisnis yang penting karena kita sekarang tahu bahwa ekspor membantu pertumbuhan dan perluasan perekonomian. Namun saat itu hal tersebut bukan merupakan kebijakan konvensional. Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan dikenal sebagai 4 macan Asia yang telah tumbuh pesat sejak tahun 1960-an. Mereka didorong oleh industrialisasi ekspor, dan yang lebih penting lagi adalah intervensi pemerintah dalam jumlah besar. Hal ini terutama berlaku di Singapura. Pemogokan buruh biasa terjadi di pulau ini pada tahun 1960-an, bahkan ketika tingkat pengangguran tinggi, ditambah lagi dengan krisis perumahan dengan Singapura adalah rumah bagi salah satu permukiman kumuh terbesar di dunia. Jadi bagaimana Anda membangun angkatan kerja yang lebih disiplin untuk menarik investasi? Anda juga bisa memberi mereka pekerjaan seperti Rumah Sendiri, yang merupakan salah satu lembaga pemerintah Singapura pertama yang didirikan. UP difokuskan pada pembangunan perumahan umum yang terjangkau, sementara hanya 9% penduduk yang tinggal di perumahan umum pada tahun 1960-an, angka tersebut mencapai lebih dari 80% saat ini, menambah hak-hak majikan yang lebih besar dan pemogokan menjadi sangat jarang. Terjadi pada saat yang sama pemerintah menarik investasi asing. Melalui insentif pajak yang meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran yang turun dari sekitar 14% pada tahun 1950, 9 menjadi 4,5% pada tahun 1970-an pada tahun 1980-an. Singapura adalah pusat manufaktur regional dan merupakan produsen hard disk drive terbesar di dunia. Namun saat ini, manufaktur hanya menyumbang sekitar 20% dari PDB Singapura. Lihatlah pertumbuhan PDB Singapura. Anda dapat melihat 2 lonjakan besar, satu dimulai pada akhir tahun 80-an, dan satu lagi pada awal milenium baru. Ironisnya, Singapura mengalami penurunan yang patut disyukuri atas hal tersebut, seperti yang Anda lihat di 1985. Singapura mengalami resesi pertama pasca kemerdekaan yang mendorong pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah baru. Perusahaan-perusahaan milik negara seperti telekomunikasi diprivatisasi agar lebih kompetitif. Kemudian, pada pergantian abad, industri jasa seperti keuangan dan asuransi semakin diliberalisasi, sehingga keterbukaan membantu menumbuhkan perekonomian. Pangsa jasa dari hanya 24% terhadap PDB pada tahun 1945 menjadi lebih dari 70%. Pada tahun 2017, perusahaan multinasional mulai mendirikan kantor pusat regional di Singapura, yang menarik pemain-pemain yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya tarik Singapura bagi korporasi, dan pada gilirannya PDB-nya kini menjadikan Singapura sebagai salah satu dari tempat termudah di dunia untuk melakukan bisnis. Singapura dipuji karena berhasil mentransformasi negaranya dari negara berkembang menjadi negara maju.
Namun apakah sebagian besar warga Singapura merasa kaya bukanlah dua alasan terpenting mengapa tingginya biaya hidup dan kesenjangan selama 5 tahun berturut-turut yang dialami. Singapura dinobatkan sebagai kota termahal di dunia setelah New York dan London. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pajak atas mobil yang menjadikan Singapura sebagai tempat termahal di dunia untuk membeli dan menjalankan mobil. Singapura juga merupakan tempat ketiga termahal di dunia untuk membeli pakaian selain perawatan pribadi rumah tangga. Barang-barang dan bantuan rumah tangga di Singapura cenderung lebih murah dibandingkan kota-kota besar lainnya, sementara Singapura kaya dalam hal PDB per kapita. Gaji bulanan rata-rata adalah $3.270 yang kedengarannya tidak terlalu buruk, tetapi sekitar 20% dari yang dimasukkan ke dalam rekening tabungan wajib. Anda dapat menggunakan rekening tersebut untuk membayar tagihan medis, perumahan dan pendidikan, tetapi rekening tersebut membatasi daya beli masyarakat. Anda mungkin pernah mendengar film Crazy Rich Asians yang berlatar di Singapura, dan itu tidak heran karena Singapura memiliki sekitar 184.000 jutawan menjadikannya benar-benar negeri orang kaya gila. Itu berita bagus. Tapi Singapura juga memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju lainnya. Mari kita lihat koefisien Gini, yang merupakan skala yang digunakan untuk menghitung ketimpangan dengan 0 sebagai angka yang paling setara dan angka 1 yang mengalahkan koefisien Gini. Singapura setelah memperhitungkan pajak dan dana bantuan sebesar 0,56 pada tahun 2009. Angka ini lebih buruk dibandingkan negara-negara seperti Inggris, Jepang, Korea, dan Jerman, meskipun negara tersebut bernasib lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat. Jumlah tersebut di Amerika Serikat sangat buruk, sehingga pertanyaan tersebut membuat buku-buku seperti ini tidak terjual dan memicu perdebatan publik mengenai kesenjangan kelas sosial setelah ditemukan bahwa rata-rata warga Singapura yang tinggal di perumahan umum memiliki kurang dari satu teman yang tinggal di rumah pribadi. Perumahan pemerintah telah menyebut masalah ketimpangan sebagai prioritas nasional, tetapi masih harus dilihat apakah masalah ini dapat diatasi secara efektif. Hai semuanya, Sinan, terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin melihat lebih banyak video kami, klik di sini dan di sini. Sebagai selalu merasa bebas untuk meninggalkan saran untuk video mendatang.